Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul The Blacklist. Bercerita tentang seorang penjahat kelas kakap bernama Raymond Red Reddington yang menyerahkan diri kepada FBI untuk membantu mereka memburu orang-orang yang terdaftar dalam daftar hitam milik Red Reddington. Daftar hitam itu berisi nama dan data dari para penjahat, koruptor, dan teroris paling berbahaya di dunia yang diburu dan yang tidak terdeteksi apapun. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka dengan memperlihatkan seorang pria tua yang baru saja memesan sebuah kamar motel. Bersama anjingnya, ia langsung membuka identitas aslinya dengan cara mencabut gigi palsunya, melepaskan wigs yang ia kenakan, dan pria tua ini lebih senang ketika ia berada dalam posisi tak memakai pakaian sama sekali. Di lain sisi, Elizabeth yang masih mencurigai Tom menghampiri gudang berkas FBI dengan dalih ia kehilangan rencananya. Lalu Elizabeth mencari sebuah berkas dan mencocokkannya dengan hasil balistik yang ia dapatkan. Setelah berhasil menemukan sebuah berkas bernama Angel Station, Elizabeth lantas langsung pergi dari gudang berkas FBI tersebut. Di gedung FBI, Cooper masih meminta kepada agen Ressler untuk memata-matai Elizabeth. Diketahui hari ini ia akan menjadi saksi pada sebuah kasus di New York dan Cooper ingin agen Ressler ikut bersamanya. Setelah berbincang dengan Cooper, Ressler kemudian menemui Elizabeth untuk meminta izin ikut bersamanya. Tetapi belum Elizabeth menjawab, ia mendapat telepon dari Reddington yang mengajaknya untuk bertemu di suatu taman. Akhirnya Elizabeth menghampiri Reddington yang saat itu tengah bersama Dembe. Rupanya Reddington tahu jika Elizabeth akan mendampingi saksi di kasus seorang gembong narkoba bernama Hector Lorca. Masalahnya, anak buah Lorca telah menghubungi Reddington untuk meminta bantuan. Ia ingin dirinya dideportasi ke negara lain dan Reddington harus mempersiapkan KTP baru, paspor baru, SIM, serta kartu kredit. Reddington yakin kali ini persidangan yang akan Elizabeth hadiri menjadi hari buruk baginya karena menurutnya Lorca akan segera lolos. Sementara Elizabeth terdiam. Lalu Reddington pun pergi begitu saja. Scene berganti. Tempat pengadilan di Washington DC yang saat itu dihadiri oleh Elizabeth dan Ressler. Mereka tengah menjadi saksi atas pengadilan yang menuntut Hector Lorca. Saat itu seorang saksi bernama Pena diminta untuk memberikan kesaksiannya tentang kesalahan Lorca. Pena memberitahu juri bahwa anaknya yang bernama Bobby Pena adalah salah satu korban pembunuhan dari 106 orang selama 6 tahun yang menjadi korban kebrutalan Lorca. Hingga saat ini, ke-106 orang itu tak pernah ditemukan jasadnya. Saat Pena sedang memberikan kesaksian, seorang juri tiba-tiba mengalami serangan jantung yang membuat pengadilan harus ditunda. Akhirnya mereka langsung mengamankan Pena dan Hector Lorca dari gedung. Sayangnya, tak ada yang menyadari jika Pena telah dijebak oleh anak buah Lorca. Saat itu, Pena langsung diculik dan Ressler bersama Elizabeth tak bisa menyelamatkannya. Karena kebingungan, Elizabeth menelepon Reddington yang saat itu sedang berada di Tahiti untuk sebuah perjalanan bisnis. Elizabeth meminta bantuan Reddington untuk mencari keberadaan Lorca, karena kasus ini menyangkut banyak nyawa. Masalahnya, ratusan keluarga sedang menunggu kepastian terkait jasad anggota keluarga mereka yang tak pernah ditemukan. Dari awalnya Reddington yang tak mau mengurusi hal itu, menjadi peduli pada kasus yang sedang Elizabeth tangani setelah mendengar ratusan jasad yang tak pernah ditemukan. Tapi, ia memberi saran kepada Elizabeth untuk pulang terlebih dahulu karena Pena sudah dipastikan telah tewas. Elizabeth pun pulang ke rumahnya untuk kembali menceritahu soal berkas bernama Angel Station. Tapi saat ia hendak mencarinya, Tom tiba-tiba menghampirinya dan mengajak Elizabeth bernostalgia dengan cara melihat koleksi foto mereka di laptop. Elizabeth hanya tersenyum dengan hal itu. Lalu tak lama kemudian ia mendapat telepon dari agen Ressler untuk segera memintanya ke TKP. Rupanya Ressler berhasil menemukan tempat terakhir Pena berada. Namun, ia bersama agen Malik tak menemukan jasadnya sama sekali. Agen Malik yang turut ikut ke dalam investigasi tersebut masih belum dapat mencari tahu apa yang telah terjadi pada Pena. Saat Elizabeth sedang memeriksa TKP, ia ditelepon oleh Reddington yang bertanya sudah sejauh mana ia menemukan buktinya. Elizabeth tak bisa menjawabnya.
Lalu Reddington menyuruh Elizabeth untuk memeriksa dinding apakah di sana terdapat bekas selotip. Kemudian ia juga menyuruh Elizabeth untuk memeriksa bak mandi. Ketika Elizabeth menyebut jika ia mencium zat kimia, Reddington langsung menyatakan diri terlibat dalam kasus tersebut karena pelaku dari pembunuhan itu adalah ulah dari si tukang rebus dan mereka membutuhkan tukang ledeng kali ini. Reddington pun menghampiri kantor FBI untuk menjelaskan siapa itu tukang rebus. Ia terkenal sebagai pembersih yang sering disewa oleh sindikat internasional untuk membersihkan kasus mereka. Tukang rebus terkenal akan kewaspadaannya. Bahkan hingga saat ini Reddington tak pernah melihat wajahnya dan masih mencarinya. Karena tak memiliki kontak terhadap si tukang rebus, Reddington meminta Elizabeth untuk menggali informasi pada Lorca. Akhirnya Elizabeth dan agen Malik bernegosiasi bersama Lorca. Mereka akan memberi tempat yang nyaman padanya apabila mereka mau memberikan informasi terkait si tukang rebus. Alih-alih menerima, Lorca justru menolaknya karena ia tak mau kembali berurusan dengan si tukang rebus yang sangat kejam. Ia lebih memilih untuk menetap di penjara. Keesokan harinya, saat Lorca hendak dipindah tempatkan menggunakan helikopter, Elizabeth berusaha membujuknya kembali untuk memberikan informasi tentang si tukang rebus. Namun, tiba-tiba sebuah RPG datang dan meledakkan helikopter. Kemudian, Elizabeth diculik begitu saja. Hal tersebut membuat Reddington cukup kebingungan. Ia langsung memberitahu pihak FBI bahwa dirinya akan mengadakan pertemuan bersama Lorca. Dan ia tak ingin ada pihak FBI yang mengikutinya. Tapi, Ressler menolak. Dirinya menyatakan untuk ikut bersama Reddington bertemu dengan Lorca. Reddington sebenarnya setuju, tetapi ia tak mau menjadi penanggung jawab dari nyawa Ressler. Lalu, pada tengah malam mereka pun pergi ke sebuah restoran untuk menyerahkan KTP baru kepada Lorca. Saat pertemuan tengah terjadi, Reddington tiba-tiba memberitahu jika Ressler adalah agen FBI yang ingin mengenalinya. Lantas, anak buah Lorca langsung menangkap Ressler dan menodongkan pisau padanya. Sembari menyantap makanan, Lorca menyuruh anak buahnya untuk membunuh Ressler. Namun beruntung, Ressler berhasil melawan balik dan memberitahu Lorca jika ia bisa diandalkan olehnya. Kemudian Reddington berbicara langsung to the point. Sebelum ia memberikan identitas baru milik Lorca, ia ingin terlebih dahulu mendapat informasi terkait pria yang telah menculik agen FBI bernama Elizabeth Keane. Awalnya Lorca menolak karena itu bukanlah urusan dari Reddington. Namun, karena Reddington mengancam akan membatalkan kesepakatan mereka, pada akhirnya Lorca memberi kontak yang ia ketahui tentang si tukang rebus. Setelah mendapat kontak dari Lorca, agen Malik berhasil menemukan informasi nama dari si tukang rebus yaitu Stanley Koris. Meskipun belum 100%, tetapi mereka tengah menetapkan Stanley sebagai sasaran utama mereka. Karena tak mau bekerja bersama FBI tanpa Elizabeth, Reddington lantas bekerja sendirian dengan meminta Dembe untuk menelepon tempat penangkaran hewan di sekitar Maryland. Kemudian, Reddington berpura-pura sebagai Stanley Koris yang baru saja kehilangan anjingnya dan meminta kode pada resepsionis. Di satu sisi, Elizabeth yang telah diculik oleh Stanley langsung dibawa ke tempat persembunyiannya. Masih dalam kondisi mata tertutup, Stanley menyiapkan beberapa cairan kimia yang akan menjadi alat dirinya menghilangkan Elizabeth. Elizabeth yang tak mau tewas begitu saja memberi Stanley beberapa pertanyaan. Namun, tak ada satupun yang dijawab olehnya. Hingga saat Elizabeth menjelaskan bahwa ia tahu nama samaran dari Stanley, barulah Stanley mau membukakan penutup mata Elizabeth agar ia bisa melihat secara langsung bagaimana dirinya bekerja. Sementara itu, agen Ressler dan agen Malik yang menyerbu kediaman Stanley berhasil menemukan istrinya. Mereka lantas langsung menginterogasinya untuk mencari tahu kemana Stanley sering bepergian. Istrinya memberitahu jika Stanley menyukai kabin kecil mereka yang berada di pegunungan Backbone. Scene berpindah pada Elizabeth yang berusaha untuk melarikan diri. Meskipun ia telah disuntik obat penenang, Elizabeth masih bisa melepaskan ikatannya dan menghajar Stanley. Sayangnya, Stanley memiliki anjing pelacak yang bisa menuntunnya kembali menemukan keberadaan Elizabeth. Lalu Stanley menghajar Elizabeth hingga ia tak sadarkan diri dan membawanya kembali ke tempat persembunyiannya.
Seperti korban-korban lainnya, Stanley selalu memotret terlebih dahulu korban yang akan ia lenyapkan. Tetapi, kali ini aksi dari Stanley berhasil digagalkan ketika Reddington tiba-tiba berada di belakangnya dan langsung menghajar Stanley hingga terkapar. Kemudian, Reddington menjauhkan Elizabeth terlebih dahulu dan berusaha menenangkannya. Setelah itu, Reddington menghampiri Stanley dan tanpa banyak berbicara, ia menjatuhkan tubuh Stanley kepada zat kimia yang akan menghancurkan tubuhnya hingga tak bersisa. Lalu tak lama kemudian, anggota FBI datang secara bersamaan dan Reddington menyerahkan dirinya. Ia menyebut jika terjadi sedikit kecelakaan dan meminta anggota medis untuk segera membantu Elizabeth. Sebelum Reddington pergi, ia menyempatkan diri untuk mengambil sebuah buku yang berisi kumpulan foto-foto korban dari Stanley. Kemudian ia menyerahkannya pada Elizabeth dan berharap buku itu bisa membantu pihak FBI menuntut kembali Lorca dan penjahat-penjahat lainnya. Seketika wrestler tiba-tiba mendatanginya dan memberitahu Reddington bahwa Lorca telah lolos. Lalu Reddington tersenyum. Ia menjawab jika dirinya takkan membiarkan Lorca lolos begitu saja. Karena saat ini Lorca sedang menggunakan pesawat miliknya. Di scene terakhir, memperlihatkan Elizabeth yang dihampiri oleh Tom yang mengajaknya berlibur demi mempererat hubungan mereka berdua. Elizabeth yang awalnya senang dengan rencana itu, tiba-tiba saja terdiam saat ia mengetahui bahwa tujuan mereka berlibur adalah Angel Station Hotel, yang dimana nama tersebut ia temukan di berkas gudang FBI. Episode 4 pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan series dari The Blacklist. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau series selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai bertemu kembali di episode selanjutnya.